Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum meninggal, kakek ini berharap bertemu putranya untuk terakhir kali. Dia terkejut ternyata anaknya sudah meninggal 5 tahun lalu. Lantas siapa yang mengirimi uang selama ini? Kakek Zhang memiliki anak yang sangat berbakti bernama Zhang Jun. Putranya ini adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang membanggakan, mendapatkan banyak penghargaan. Kakek Zhang sangat bangga dengan putranya ini. Dia selalu tersenyum bahagia setiap membicarakan tentang anaknya dengan teman dan kerabat atau tetangganya. Hidup kakek Zhang selama ini tidak begitu baik. Istrinya meninggal lebih awal, sekarang dia tinggal sendiri di desa. Sehari-hari kakek Zhang menanam sayur mayur di kebun miliknya, ditambah dengan kiriman uang setiap bulan dari anaknya, sehingga untuk kehidupan sehari-hari masih termasuk lumayan baik. Beberapa tahun lalu, ketika putranya mulai aktif sebagai petugas pemadam kebakaran, dia selalu pulang ke desa menjenguknya. Setiap putranya pulang, kakek Zhang selalu tergesa-gesa menyambutnya sambil berkata dengan penuh kasih sayang, "Kalau hanya libur 1-2 hari, sebaiknya tidak usah pulang. Aku tahu kamu rindu sama ayah." Zhang Jun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak apa-apa ayah, ayah sendirian di rumah, sementara aku juga sibuk. Aku khawatir kalau tidak pulang melihat-lihat keadaan ayah. Itu sama saja dengan anak yang tidak berbakti." Karena itulah hampir setiap tahun Zhang Jun selalu pulang menjenguk ayahnya. Tapi sejak 5 tahun terakhir Zhang Jun tidak seperti dulu lagi yang selalu pulang setiap tahun. Kakek Zhang yang mencemaskan anaknya lalu menelepon Zhang Jun. Namun karena personel dalam unit pemadam kebakaran sehingga kakek Zhang harus menunggu telepon balik dari anaknya. Di tengah kecemasannya akhirnya Zhang Jun menelepon ayahnya yang sudah senja. "Ayah, mungkin beberapa tahun ke depan aku tidak bisa pulang. Ayah tidak perlu mencemaskan aku. Uang setiap bulan akan kukirimkan buat ayah seperti biasa. Ayah tidak perlu khawatir." "Oh ya ayah, aku masih ada pekerjaan. Aku tutup dulu ya teleponnya." Meskipun putranya bilang sibuk, telepon juga kurang dari 1 menit, namun kakek Zhang berusaha menenangkan hatinya. Begitulah hari demi hari, tahun berganti tahun, dalam sekejap mata 5 tahun pun berlalu. Kakek Zhang semakin bertambah tua. Uang kiriman anaknya setiap bulan tidak berkurang sepeser pun, bahkan semakin banyak. Selama Zhang Jun tidak pulang, ketika temannya pulang terkadang sekalian menjenguk ayahnya Zhang Jun. Tapi 5 tahun Zhang Jun tidak pernah sekalipun pulang menjenguk ayahnya. Suatu hari penyakit jantung kakek Zhang tiba-tiba kumat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter rumah sakit mengatakan bahwa hari-hari kakek Zhang sudah tidak banyak lagi. Manfaatkanlah sisa waktu yang ada. Kakek Zhang telah hidup selama 5-60 tahun. Boleh dikata sudah hambar dengan hidup dan mati. Dia tahu persis dengan kondisinya sendiri. Karena itu dia bisa merasakan sebelum dibawa ke rumah sakit dan perasaannya juga biasa-biasa saja. Tidak sedih setelah mengetahui sakitnya yang parah saat ini, dia hanya berharap bisa melihat anaknya sebelum meninggal. Kakek Zhang menelpon anaknya. Kali ini teleponnya cepat tersambung. Kakek Zhang langsung mengatakan, "Nak, ibumu ingin ayah pergi menemuimu. Ayah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa kamu bisa pulang untuk terakhir kalinya sebelum ayah pergi?" Telepon di seberang sana terdiam beberapa saat. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara isak tangis beberapa pria. "Kek, kami minta maaf. Zhang Jun, anak kakek, telah meninggal dalam kobaran api saat menyelamatkan kami 5 tahun lalu. Kami tahu Zhang Jun sangat berbakti pada kakek. Sebelum meninggal dia berpesan berulang kali pada kami supaya merahasiakan berita buruk ini pada kakek. Kami sudah diskusikan pura-pura sebagai anak kakek.
Ponsel kakek Zhang langsung jatuh ke tanah mendengar kabar itu. Tangannya gemetar melihat foto-foto anaknya dengan wajah tersenyum polos. Tiba-tiba kakek Zhang menangis. "Ah, anakku, kamu belum menikah, belum menikmati hidup yang sesungguhnya. Ayah merindukanmu, nak," gumam kakek Zhang. Kakek Zhang duduk di atas tempat tidur. Dia merasa sedih sampai-sampai ingin mati rasanya. Tubuhnya terus gemetaran, tapi wajahnya tersenyum. Dalam hati kakek Zhang berkata, "Ya sudahlah, kebetulan kakek juga sudah akan pergi. Biarlah kami bertiga sekeluarga berkumpul bersama lagi di alam sana. Nak, tunggu ayah akan segera menyusulmu." Seiring dengan kata-kata terakhirnya, dalam sekejap sepasang mata kakek Zhang pun hampa tak berjiwa. Tangannya menjulur ke atas lalu jatuh terlentang di atas foto anaknya. Selamat jalan kakek Zhang, semoga berbahagia berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di alam sana.